things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body. Supplements that get you moving and keep you moving. That make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Halo, selamat malam semuanya. Thank you yang udah join. Perkenalkan, aku dengan Yuli Setiawan. Aku juga adalah salah satu member di TRI. Kebetulan aku udah memulai bisnis di TRI dari bulan awal Juli tahun lalu. Nah, hari ini sesuai dengan judul yang udah di-sharing ya, beserta dengan linknya. Hari ini aku mau membahas tentang bagaimana membangun bisnis dari nol. Aku share screen sebentar. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Jadi kenapa aku memilih topik ini? Karena sebetulnya aku suka membahas sesuatu yang mulai dari basic. Nah, terus terang saat ini aku mempunyai 2 bisnis. Itu adalah satu bisnis baju bayi, aku jualan baju bayi, dan yang kedua aku bisnis di Tri. Dan kali ini aku akan membahas khusus bagaimana membangun bisnis dari nol. Sebetulnya dua-duanya itu aku membangun bisnis benar-benar dari nol sih. Tapi karena kali ini aku membawakan Tri, jadi kita akan lebih spesifik untuk pembahasannya. Oke, ini kita langsung mulai aja slide yang pertama. Kalau ditanya, Yuli sebetulnya sharing materi ini berdasarkan apa? Sebetulnya aku sharing ini berdasarkan hasil research aku beberapa, karena aku suka ikut yang namanya training, terus aku juga ikut sesi motivasi, lalu aku juga membaca modul dari Kim Hui. Teman-teman pasti udah kenal dong sama Kim Hui. Nah, kebetulan dari materi ini aku banyak banget ngambil dari materinya Kim Hui, karena menurut aku yang paling tepat dan paling bagus buat di-apply itu adalah materinya Kim Hui. Dan ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, teman-teman ya. Oke, kita mulai aja. Apa yang kita lakukan pada saat kita join bisnis ini? Tentu kita nggak punya pengetahuan apa-apa. Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Kita nggak punya pengalaman. Kalau Yuli nggak punya pengalaman karena this is my very first time. Aku kecemplung di bisnis multi-level marketing ya. Jadi yang pertama, waktu itu aku juga melakukan hal yang sama. Yang pertama, aku mencari informasi. Di mana informasi itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, perusahaannya. Nah, kalau perusahaan ini kita bisa dapat informasinya dari mana aja sih? Yang pertama, sekarang kita udah punya website Tri, ya. Jadi kan di sini semuanya yang join adalah yang join di webinar ini adalah para brand ambassador. Pasti kalian mempunyai yang namanya back end kalian ya. Nah, dari situ kalian bisa membuka semua materi dalam bahasa Indonesia untuk beberapa
materi-materi baik yang marketing maupun produk. Itu bisa diakses semua di sana. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih nggak tahu cara aksesnya, nanti bisa kontak eh, ke upline kalian masing-masing ya. Lalu yang kedua tentang perusahaannya di Google, simple Google. Siapa yang nggak tahu Google ya kan? Karena waktu pertama kali aku join, terus terang aku nggak kenal Kim Hui, aku nggak kenal Daniel Piku, aku nggak kenal Troy Moore. Mereka orang besar, yes. Tapi seorang ibu rumah tangga normal umumnya kayak aku nggak kenal mereka gitu. Jadi aku research tentang mereka semuanya. Dan setelah aku mempelajari tentang mereka, aku jadi paham, lebih mengerti, dan aku kurang lebih dari semua yang aku baca itu aku jadi tahu karakternya mereka ini gitu. Dan aku benar-benar tahu sih kalau mereka tuh benar-benar orang hebat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang baru join di Tri tapi belum punya banyak informasi, itu kalian boleh cari sendiri. Kalau misalnya kalian udah yakin, tapi dan udah yakin nggak perlu, ah udahlah gue percaya aja gitu, misalnya ya sama upline gue bilang apa ya nggak apa-apa. Tapi kebetulan waktu itu karena aku waktu itu join bersama teman aku Shandy dan Sandy, kita semua momennya kayak baru gitu, belum ada pengalaman dan kita beda seminggu sama 2 minggu join dan kita belum punya banyak pengetahuan. That's why kita banyak mencari sih. Ya, lalu yang ketiga ini of course dari your leaders, kalian punya leaders masing-masing. Yang kedua, informasi tentang produk. Ini penting banget gitu. Kenapa? Karena tanpa produk yang bagus, kita ibaratnya kayak jualan nggak ada modal gitu. Ya, tapi nggak usah khawatir, semua produk Tri itu semuanya sudah terbukti, baik klinikal maupun testimonial dipakai langsung. Kalau misalnya kalian mau tahu detail, of course bisa lihat dari websitenya Tri sendiri. Lalu kita juga ada YouTube channel. Ini bisa diakses, dicari ya YouTube channel. Lalu official Instagram Tri. Nah, Instagram Tri itu ada dua, satu yang di eh, headquarter dari Amerika, lalu sekarang juga udah ada khusus Tri Indonesia. Jadi semuanya ini dalam bahasa Indonesia, lebih mudah lagi teman-teman. Bisa diakses, itu yang pertama ya. Lalu yang ke berikutnya itu adalah komunitas ya, community, mencari informasi melalui komunitasnya. Biasanya yang join di bisnis ini kan kenalnya dari teman atau dari kolega atau dari saudara, keluarga, family gitu ya. Nah, itu kalian juga bisa berkenalan dengan komunitas lain di Tri karena ini membernya udah banyak banget teman-teman. Di Indonesia itu sudah ada 10 ribuan ya, belasan ribu deh kalau nggak salah. Dan ini kita juga ada kalau mau kenal dengan tim-tim lain atau yang sebelumnya cuman kenal aku kenal sama upline aku doang, aku nggak kenal yang lain. Nah, itu kalian bisa join, ada yang namanya WhatsApp group di setiap tim. Lalu ada juga official Instagram Tri Indonesia aja dulu, mulai dari Indonesia dulu. Ya, jadi itu yang hal pertama. Kita mulai dari apa? Kita nggak punya apa-apa. Kita udah join, kita udah nggak punya apa-apa, nggak usah khawatir. Yang pertama, stepnya adalah kalian cari informasinya dulu tentang perusahaannya. Perusahaan tuh termasuk orang-orang di belakangnya ya, di baliknya. Kedua, tentang produknya. Ketiga, join the community. Nah, ini yang kedua, event. Kita udah cari tahu tentang informasinya. Yang kedua, itu diharapkan kalian ikut event-eventnya. Nggak usah ikut semuanya, tapi kalian at least tahu gitu. Kalau event saat ini kita ada dua jenis, online dan offline. Kalau online, ini ada Global OPP Monday, itu khusus untuk uh, new prospect, calon prospek baru. Nah, ini juga yang membawakan beda-beda, setiap 2 minggu sekali. Dan kalau misalnya ada yang ketinggalan sesinya kan 2 minggu sekali ya, nggak setiap minggu, nggak setiap hari Senin. Kalian bisa balik lagi ke YouTube. Nah, itu ada YouTube-nya Tri Indonesia. Nanti bisa tanya ke leader kalian masing-masing untuk YouTube channelnya, addressnya apa. Nanti kalian bisa lihat beberapa Global OPP Monday, beberapa sesi yang udah dibawakan sebelumnya. Nah, yang hari ini Yuli bawakan, ini adalah Empowerment Tuesday. Jadi setiap hari Selasa itu khusus untuk member only, kita ada yang namanya training. Ya, ini kita bilangnya Empowerment Tuesday. Lalu hari ketiga, hari Rabu, itu ada yang namanya Wellness Wednesday. Nah, Wellness Wednesday ini benar-benar mengupas tentang produk. Nah, ini bagus. Biasanya rame sesinya. Karena kalau misalnya training, aduh kadang-kadang ada yang males, paling yang diomongin itu-itu aja gitu loh ya. Tapi kalau Wellness Wednesday ini banyak orang yang penasaran tentang produk kita, ya kan? Nah, ini yang bawakan juga nggak sembarangan loh.
Bukannya kayak orang biasa kayak Yuli, ibu rumah tangga, enggak. Tapi yang bawakan khusus dokter. Nah, besok kalau teman-teman mau ikut, jangan lupa stay tune jam 8 malam juga. Nanti bisa ketemu sama Dokter Fani ya. Besok yang bawain Dokter Fani. Lalu ada juga online yang namanya Super Saturday. Nah, kadang-kadang kan ada yang bilang, Senin aku kerja, terus aku sibuk, Selasa juga sibuk ngurusin anak sekolah, Rabu juga nggak bisa lah weekdays. Nah, jangan khawatir, ada yang namanya Super Saturday. Nah, Super Saturday ini khusus hari Sabtu ini dibawakan oleh 3 orang. Itu Shandy Mulyadi, our 5-star director, lalu Ariga Wibisana, our 4-star director, sama Kak Desi Soraya ya, Kak Desi Soraya. Nanti linknya akan disebar juga di grup-grup kalian. Lalu kita juga ada event offline, teman-teman. Offline ini ada OPP setiap hari Kamis di kantor dan hari Sabtu di kantor juga. Lalu akan banyak juga yang namanya occasional event. Nah, nanti yang sebentar lagi kita akan ada ini namanya Christmas. Christmas gathering, dan sebelumnya kita ada yang Lebaran ya, buka puasa bersama. Nanti kita juga akan ada event-event lain yang akan diumumkan menjelang event tersebut gitu. Dan ini aku kasih tanda bintang nih teman-teman. Ada yang namanya International Convention. Kenapa aku kasih tanda bintang? Karena ini biayanya cukup mahal, karena masih terbang ke luar negeri. Untuk tahun ini itu adanya di Hong Kong dan di Salt Lake, Utah. Nah, kebetulan Yuli join yang Hong Kong tahun ini. Tahun depan juga sama, di Asia itu ada di Hong Kong sama Salt Lake Utah, USA ya. USA. Nah, ini setidaknya teman-teman, kita nggak punya modal apa-apa. Balik lagi, nomor satu, kita cari informasinya dulu. Kalau kita udah dapat informasi, informasi juga ini tergantung standar kita. Nggak ada standar kayak, pokoknya kamu harus belajar, kamu harus tahu semua detailnya A, B, C, D, E. Nggak ada yang kayak gitu. Ini sesuai dengan standar kita masing-masing. Kalau dengan informasi yang kita dapat, kita udah percaya diri buat ngomong ke orang, atau kita udah percaya diri buat sharing ke orang, itu udah cukup gitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, misalnya kayak kita ketemu siapa seseorang yang dia pertanyaannya kritis yang mungkin kita belum tahu jawabannya, itu pasti kalian akan cari tahu sendiri melalui media-media yang sudah aku sampaikan tadi sebelumnya. Tapi yang paling cepat biasanya itu tanya di WhatsApp grup atau tanya ke upline kalian. Nah, seiring berjalannya waktu, kalian akan mendapatkan banyak terus informasi nonstop. Tapi untuk start, kita mulai dengan informasi dulu, kita cari kedua event-event sebisa mungkin kalian join. Ya, kalau misalnya terlalu jauh kantor kita macet, online dulu kalian join. Karena setiap speaker, walaupun bawainnya selalu global OPP, OPP itu kan udah slide-nya udah sama ya. Setiap hari Senin itu selalu menggunakan slide yang sama. Tapi pasti cara bawanya beda-beda. Ada yang kayak mungkin kalian berpikir, oh iya ya yang ini make sense nih. Nah yang ini aku inget nih, ini gampang nih dicerna. Jadi semakin sering mendengarkan global OPP, walaupun dengan slide yang sama, tapi speaker yang berbeda, aku yakin kalian akan mendapatkan gaya kalian gaya kalian masing-masing. Itu karena itu aku juga dulu begitu. Jadi aku setiap ada orang yang OPP, aku dengerin. Nah, nanti baru aku ketemu gaya OPP aku sendiri gitu. Tapi itu butuh proses teman-teman sekali lagi ya. Tidak ada paksaan dan tidak ada standar kayak pokoknya sekali dengar, 2 kali dengar, 1 minggu dengar, 10 kali dengar, pokoknya kalian udah harus bisa ya. Nggak mau loh aku temenin lagi, nggak kayak gitu ya. Kita semua di sini tuh support each other dan aku believe setiap orang prosesnya tuh beda-beda. Ada orang ya mungkin fast learner, sekali dengar 2 kali dengar dia udah pede aja hajar aja buat ngomong, bisa ada nggak orang kayak gitu, ada. Tapi ada juga yang kayak aduh udah 6 bulan nih aku masih nggak apa-apa, yang penting kita terus percaya sama prosesnya dan aku yakin momen kalian akan tiba gitu. Jadi nggak usah bandingin diri kalian sama orang lain, setiap orang prosesnya beda-beda ya. Yang penting nggak pentingin semuanya itu start dari mana, kita semua start dari nol, semuanya zero dari nol. Cuman kita tinggal lihat endingnya gimana. Kayak teman-teman lihat Shandy 5-star, Ariga 4-star, Yuli 4-star, itu ada proses teman-teman. Nggak mungkin kita instan bisa langsung gitu, bisa jadi ke sini. Dan tiap orang tuh beda-beda. Kayak Yuli butuh waktu beberapa bulan buat naik. Ada yang naiknya cepet, ada yang naiknya lebih lambat. Tapi it's okay. Setiap orang itu mempunyai timeline yang berbeda-beda. Oke, yang ketiga nih teman-teman. Setelah kita menggali informasinya, kedua, setelah kita ikut
beberapa event baik online maupun offline. Yang ketiga adalah kalian lebih baik set your goal. Set your goal juga nggak usah sampai yang heboh-heboh banget. Misalnya ya, kayak waktu pertama kali aku join di Tri, kayaknya aku nggak pernah kebayang kayak, Yuli, pokoknya kamu join tahun depan atau 2 tahun lagi lu harus jadi 7 star director gitu ya. Aku nggak pernah ngebayangin kayak gitu. Bener-bener ngeblank gitu. Di otak aku bahkan nggak ada. Nah, set your goal ini, kenapa aku taruh di belakang? Ini eh, karena bukan yang utama gitu. Jadi setelah kalian menjalani, harus dijalani dulu ya, yang tadi step one, step two. Nah, step three ini otomatis kalian udah akan bisa mengatur goal kalian masing-masing. Nah, kalau dari Yuli pribadi, dan ini aku ambil dari modulnya Kim Hui ya. Yang pertama itu kalian coba tanya ke diri kalian, apa sih motivasi kalian dan alasannya waktu join? Kenapa waktu itu awal join? Dipikirkan kembali gitu loh. Nah, pertama kalau Yuli, ini Yuli sharing dari sisi Yuli ya. Aku waktu itu ibu rumah tangga yang udah ada bisnis baju bayi, tapi dia udah jalan gitu loh ya, udah kurang lebih jalan. Jadi aku kurang kegiatan. Aku ibu rumah tangga doang. Dan sebelumnya itu aku kerja di travel industry yang sangat amat super duper mega ekstra sibuk. Sibuknya sibuk banget. Weekend kalau teman-teman pernah lihat yang namanya pameran travel, ya kan di mall-mall atau di JCC, siapa yang kondak? Nah itu pasti aku yang standby di sana. Aku mesti briefing tim aku mesti lihat semuanya construction-nya udah bagus apa belum, good-nya, terus mesti di briefing tentang gimmick, tentang dan mesti dibakar ya, karena kan itu semua salesperson, semuanya jual frontliner. Jadi semua itu sales team aku mesti dibakar gitu paginya. Nah itu biasa kerjaan aku tuh. Jadi standby, jadi hampir nggak ada libur. Dan setiap bulan itu pasti aku ada yang namanya bisnis trip ke luar negeri, pasti. Aku ketemu vendor, misalnya aku lagi ke Australia gitu ya, aku akan ketemu banyak vendor. Vendor dari hotel-hotel mana, dari transport, dari yang punya helikopter, restoran, dan lain-lain. Pokoknya sibuk banget. Nah setelah aku punya anak, sorry sebelum punya anak aku pas COVID aku resign dari situ karena memang nggak ada activity kan. Industri travel kan itu yang pertama kali kena tsunami ya waktu COVID gitu, jadi itu hampir non aktif gitu loh. Terus sorry sebentar baterai aku habis. Ya jadi waktu pas tsunami aku resign. Nah gara-gara aku resign aku jadi punya anak gitu. Nah pada saat aku um, udah punya anak, mau ini tuh benar-benar beda. Mungkin di sini yang ibu rumah tangga, kalian pernah merasakan yang jadi yang namanya seorang ibu rumah tangga, seorang Yuli, itu sulit banget ya kalau kita tuh kalau bisa pilih nggak kerja sesibuk itu yang tadi Yuli jelasin ya sibuknya kayak gitu, pasti kalian pilih punya quality time sama anak kalian kan, sama keluarga kalian, sama suami kalian gitu loh. Suami, keluarga, anak-anak gitu. Nah, jadi tuh di sini pergumulannya gitu loh. Kayak aku tuh galau banget. Aduh, gue masih balik gak ya? Kalau gue balik kerja, berarti gue bakal sibuk kayak gitu kan? Nah, jadi kalau yang Yuli bisa sharing dari pengalaman aku, kenapa aku punya motivasi, kenapa aku join di Tri? Karena aku berpikir eh ini aku bisa punya activity sendiri dan aku ingin mencoba industri yang baru gitu loh, yang aku nggak pernah benar-benar tahu gitu tentang bisnis ini, tentang industri ini. Dan yang kedua, nah ini ada tulisannya ingin membantu orang. Kenapa Yuli ingin membantu orang sih? Jadi waktu pertama kali aku masuk, aku bukan belum masuk nih ya, masih dijelasin lah tentang Tri gitu ya. Itu melalui teman baik aku namanya Sandy. Nah, Senli itu kayak cerita gitu loh. Iya, nggak ada salahnya tahu ikut di sini. Ini produknya bagus banget. Terus dia bilang, kalau misalnya ya kamu sukses dan kamu pasti pengen orang lain juga ikut sukses kan. Sama kayak aku. Aku tuh pengen dari bisnis ini dulu bahasanya kita kan sesama teman baik ya. Kita bilangnya kayak gini. Dia bilang, aduh semoga gue bisa banyak duit dari sini gitu ya, bisa jalan-jalan bebas. Misalnya kayak kita spending money mungkin nggak yang perlu banyak kekhawatiran atau nggak enak sama suami karena aduh istri gue boros banget sih ini belanja mulu barang branded gitu kan, kadang-kadang ada ketakutan kayak gitu kan. Nah jadi tuh waktu itu Stanley bilang ayolah kita kayak bareng lah di sini gitu. Nah jadi Stanley pun ajak aku di sini, dia punya motivasi ingin membantu aku. Dia bilang jadi gini ya, kan kita panggilnya Dut gitu ya. Jadi gini Dut, eh lu kalau nggak ada duit, dia bilang,
waktu itu ya. Lu kalau nggak ada duit, lu butuh duit deh, misalnya mau buka usaha 100 juta. Gue bisa nggak sih kasih pinjem lu? Ya, kata Stanley sih bisa aja gitu ya. Stanley bilang, gue bisa kasih pinjem lu 100 juta. Nih, buat kebutuhan lu. Terus tapi bulan depan, lu butuh lagi nih. Gitu kan. 100 juta lagi. Gue kasih lu nggak? Ya belum tentu lah 100 juta gue balikin dulu. Gitu kan. Jadi, kalau misalnya kita bantu orang dengan cara pinjemin orang, kemungkinan biasanya lah teman-teman di sini mungkin punya pengalaman pribadi juga. Biasanya kalian tuh orang itu akan minjem terus kalau dia tidak bisa mengelola uangnya dengan baik. Jadi setiap bulan yang ada balikin pinjam lagi gitu. Nah, tapi melalui bisnis ini kalau kita sukses, dia bilang, dan gue yakin lu pasti sukses, kata Stanley waktu itu begitu. Gue yakin lu pasti sukses. Gila, kok lu bisa lebih yakin ya daripada gue? Gue bilang, gue aja nggak pernah tahu tentang bisnis seperti ini, aku bilang gitu. Tapi dia membuktikan kata-kata dia benar waktu itu. Jadi dia bilang, sih, gue benar-benar membantu lu kan. Dia bilang, gue bikin lu sukses. Tapi secara nggak bukan secara nggak langsung, secara otomatis dia membantu aku dengan memperkenalkan bisnis ini, aku juga membantu dia karena apa? Dia dapat LMB-nya, dia dapat leadership matching bonusnya karena aku setiap minggu pasti ada cycle gitu. Jadi kita sama-sama membantu orang di sini. Itu yang menjadi motivasi aku. Jadi teman-teman di sini yang hari ini mendengarkan sesi hari ini, kalian kalau belum ada motivasi, kalian tanya dulu ke diri kalian. Apa yang menjadi motivasi kalian dan alasannya kenapa kalian join di Tri? Nah, nanti dari sini baru kalian tuh bisa mengembangkan hal-hal berikutnya setelahnya ya. Yang kedua, ini adalah tujuan jangka pendek. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang belum sampai berpikir terlalu jauh gitu ya. Termasuk Yuli. Aku yang waktu itu karena nggak kebayang bisnisnya kayak gimana, udah semuanya pendek-pendek aja. Jadi aku bilang dalam hati aku, aduh, waktu itu aku ambil founder. Founder itu 38 juta. Aduh, ini mahal juga ya. Tapi kalau misalnya nggak berhasil gimana ya? Ya udahlah, toh juga aku kan punya bisnis di baju bayi. Bikin baju bayi itu modalnya jauh lebih besar daripada aku join founder di Tri gitu ya. Terus tapi ini dapat barang gitu ya. Dan katanya barangnya bagus banget. Si Shandy udah melakukan research tentang produknya walaupun dia sendiri belum consume. Apalagi udah ada di pdr.net. Jadi udah pasti bagus. Terus aku bilang, ya udahlah, paling setidaknya nih kalau misalnya aku nggak bisa jalanin bisnisnya, at least aku sehat dari produknya. Kenapa? Ya, posisi aku tahun ini umur 41 tahun, berarti tahun lalu umur 40 udah harus sadar diri itu pas banget sih. Kayak aku tuh bulan Juli, aku lahir bulan Juli ya, Juli tanggal 31 akhir bulan. Awal bulannya itu aku wah udah kayak reminder buat diri sendiri, aku udah 40 tahun. Oh my God. Bentar lagi 40 tahun. Bulan ini juga gitu akan menjadi 40 tahun. Oke, kayaknya udah waktunya aku merawat diri aku. Karena terus terang aku bukan tipe orang yang disiplin buat minum suplemen atau gini, kalau merawat diri dari luar ya mungkin sering lah ya kayak ke salon atau ke klinik buat muka gitu. Tapi kalau buat dalam diri, kenapa ya aku selama ini tuh nggak pernah self love tentang diri aku ya, padahal diri aku di dalam badan aku tuh perlu gitu. Nah, itu yang waktu itu jadi pemikiran aku. Kalau gue nggak bisa jalanin bisnisnya, ya udahlah, at least gue pengen sehat. Umur gue udah 40. Waktu itu begitu pemikiran aku. Jangka pendek ya. Lalu yang kedua, karena COVID ya, kan nggak bersosialisasi, nggak keluar-keluar sama orang-orang gitu kan. Lalu yang kedua, aku ngurusin anak sendiri gitu. Sampai umur 8 bulan. Lalu aku punya neni sih memang waktu itu sejak saat itu karena aku udah mulai sibuk kerjain bisnis aku yang satu lagi. Nah, tapi aku merasa aku kurang memiliki yang namanya komunitas positif. Nah, waktu itu aku lihat dan aku berkenalan kalau sama Shandy sama Sally aku terus terang udah kenal lama. Tapi yang namanya Ciketrin, lalu Ariga, itu tuh aku tuh nggak kenal sama sekali gitu loh. Terus aku lihat, wow, kok mereka hebat banget ya, apalagi Ci Catherine. I know dia banyak banget bisnisnya gitu. Dan aku juga surprise kenapa dia masih mau jalanin bisnis ini gitu kan. Jadi itu yang membuat apa ya penasaran aku gitu loh. Nah, jadi aku berpikir lagi nih untuk jangka pendeknya. Pertama tadi kan at least aku minum produknya aku sehat lah ya. Aku udah umur 40 harus tahu diri. Yang kedua, aku bisa memiliki komunitas positif gitu loh. Karena aku lihat orang-orangnya kok ini positif-positif banget. Kalau ngobrol juga kelihatan gitu auranya gitu bukannya yang kayak muka grampi atau kayak gimana kok kayak seneng aja gitu berada di lingkungan itu gitu. Jadi aku udah set untuk jangka pendeknya ya at least begitu gitu. Nah, untuk tujuan jangka panjang,
Kalau Yuli, apa sih tujuan jangka panjangnya? Ini kalian masih set sendiri ya, kalau kalian punya. Ini aku share dari pengalaman pribadi aku. Kalau jangka panjangnya adalah gini, aku ingin memiliki income pasif. Kalian tahu, mungkin kalian nggak tahu, tapi aku share. Selama ini aku kerja itu bukan yang benar-benar punya bisnis sendiri. Bisnis sendiri yang pertama tuh yang aku bisnis baju bayi pun, itu aku baru punya setelah COVID. Bukan setelah COVID, during COVID. Baru aku mau build itu pada saat COVID gitu. Lalu sebelumnya aku kalau dibilangin kerjaannya sukses nggak sih? Kalau untuk karyawan sebetulnya termasuk sukses lah. Jabatan aku juga bukan jabatan yang udah jabatannya lumayan oke gitu ya, lumayan tinggi gitu. Penghasilannya juga lumayan. Terus tapi aku juga sadar kalau aku kerja terus ya di perusahaan sebelumnya, aku sayang sama perusahaan aku yang sebelumnya ya. Aku juga sayang sama mantan bos aku. Mereka kita sampai sekarang masih hubungan baik gitu loh. Tapi kalau aku bisa punya pilihan, pilihan aku nggak mesti kerja sampai aku umur 55 tahun. Waktu itu pensiun di perusahaan 55 tahun. Waktu itu berarti aku belum 40, tapi aku udah nanya, pensiun itu berapa sih 55 tahun? Masih lama banget nih pensiun gitu kan. Terus eh kalau aku berhenti kerja dulu ya, misalnya kalau aku tetap jadi karyawan, kalau aku berhenti kerja, aku nggak dapat gaji kan ya per bulan. Nah, itulah perbedaannya. Kalau di Tri, kita kerja nih sekarang, kerja, 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 kerja. Tapi akan ada masa, kayak aku pribadi, beberapa bulan aku kerja, kan aku dapat bisa naik ke 4 star director. Nah, kalau udah jadi 4 star director, itu akan lumayan income pasifnya, teman-teman. Income pasif itu dalam arti apa? Kalian nggak perlu benar-benar setiap hari ketemu orang, nggak perlu setiap hari presentasi, nggak perlu setiap hari telepon sana telepon sini atau cari orang terus, income pasifnya udah masuk gitu. Nah ini sebetulnya tuh tujuan jangka panjang yang aku terus terang pribadi baru set kayaknya 4 bulan setelah aku join loh. Aku baru paham dari bisnis ini bisa mempunyai yang namanya tujuan jangka panjang gitu. Dan terus terang waktu dulu aku baru join awal-awal nggak ada yang namanya training seperti ini, nggak ada yang sharing ke aku tentang ada yang namanya motivasi, ada motivasi dalam bisnis ini, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, aku nggak paham gitu loh. Nah jadi teman-teman di sini yang udah baru join dan mungkin dengar malam ini itu kalian beruntung banget, kalian karena kalian sudah di provide dengan modulnya. Ini modulnya bukan Yuli create sendiri ya teman-teman ya. Ini modulnya sebetulnya ambil dari modulnya Kim Wee, metodenya Kim Wee. Hanya aku modif sedikit aja, aku tambah-tambahin contoh yang sesuai dengan experience aku pribadi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ingin memiliki income pasif. Income pasif ya, terus terang waktu 3 bulan pertama kali aku join di Tri, aku tuh seneng banget gitu. Memang seneng juga sih. Dan tapi aku sering banget ketemu sama orang, sering banget. Hampir setiap hari lah, dalam 1 minggu mungkin bisa 5 sampai 6 kali aku ketemu orang gitu. Bukan semuanya teman aku ya, tapi aku temenin tim aku juga gitu loh. Tapi kalau sekarang hampir jarang, bukan hampir jarang lagi, hampir tidak pernah. Yang aku lakukan adalah lebih kayak ke sesi training seperti ini, atau misalnya ada OPP atau acara di kantor. Nah, seperti itu aja. Karena apa? Karena tim aku semuanya udah pada pinter. Mereka udah jalan sendiri, nggak perlu lah presentasi temenin Yuli, mereka juga lebih pinter gitu kan. Karena setiap orang pasti punya gayanya sendiri. Jadi bukan berarti upline kalian itu udah pasti lebih jago daripada kalian. Belum tentu gitu. Jadi kalian harus menemukan gaya kalian sendiri. Yang kedua, cita-cita aku yang aku juga baru set setelah aku jadi 4 star director, itu adalah aku ingin memiliki legacy. Legacy untuk anak aku. Jadi kalau 4 star director, teman-teman, itu kita baru bisa handover, kita punya account sebetulnya kalau kita udah nggak mau jalanin ke anak kita. Tapi kalau aku pribadi sih masih jauh lah ya, masih jauh aku buat lempar ini karena menurut aku walaupun aku usia 41 tapi aku masih tergolong muda dan mungkin masih 20 tahun lagi gitu loh. Kenapa sih legacy ini penting kalau buat seorang Yuli? Karena Yuli itu dulunya kan karyawan. Seorang karyawan itu nggak punya cita-cita dan prinsip seperti itu karena memang nggak ada legacy yang bisa kita eh, kasih ke anak kita loh. Contoh, kayak Yuli itu posisi terakhir adalah vice president memang di perusahaan itu. Walaupun aku vice president, misalnya anak aku udah lulus kuliah, terus aduh Yuli mau retire nih gitu ya, mau retire mau pensiun,
jabatan vice president aku atau misalnya aku masih di situ mungkin udah naik ya jadi level C gitu ya, COO gitu, Chief Operational gitu kan. Terus aku mau legacy ke anak aku, bisa nggak? Nggak bisa kan? Lah, anak kamu ininya apa? Pengalamannya apa? Orang baru lulus kuliah, masa kamu mau lempar level C ke anak kamu? Nggak bisa. Nah, tapi di Tri itu memungkinkan. Ini makanya aku suka banget with this business tuh menurut aku sangat worth it gitu buat kita perjuangin dari sekarang. Ya, jadi teman-teman, ini adalah goal yang Yuli set per hari ini dengan pengalaman aku. Jadi semoga teman-teman punya goal kalian masing-masing itu terserah gitu ya. Jadi kalian nanti ini bisa ditulis semuanya di namanya wow book. Wow, wow book. Kalau ada yang belum punya, boleh kontak ke upline kalian masing-masing. Oke, yang berikutnya setelah kalian yang pertama tadi apa? Cari informasi, ya kan gampang ya, bisa ya. Yang kedua, ikut event, bisa nggak? Bisa lah, pasti kan online, bisa kapan aja. Kalau kalian nggak bisa lihat secara live, bisa lihat recordnya. Yang ini pun ada recordnya. Lalu yang ketiga apa? Set your goal. Setelah kalian melewati proses yang pertama dan yang kedua. Lalu yang keempat, nah ini waktunya kita membuat list nama. Jadi gini, kadang-kadang ada yang bilang, aku udah sering dengar sih, adalah yang bilang, oh ya, yang ini banyak temen, dia potensi banget nih buat jalanin bisnis MLM. Tapi ada juga yang nggak punya teman, ya kan? Ya, termasuk Yuli, nggak terlalu banyak punya teman. Tapi jangan khawatir, bisnis ini masih tetap bisa dijalankan. Jadi yang pertama, dari kenalan Anda. Jadi dibayangkan dan diingat, siapa orang yang paling bersemangat yang kalian kenal. Ini dari kenalan Anda dulu nih ya. Jadi Yuli bagi dua. Dari kenalan Anda sama dari bukan yang Anda kenal. Dari kenalan Anda yang pertama, kamu lihat lagi siapa orang-orang yang paling bersemangat ya. Dicatat namanya ya, orang paling bersemangat. Kalau bisa ada 10 boleh 10, 20 lebih bagus lagi. Lalu yang kedua, orang yang paling punya tujuan. Yang kayak gini loh pas baru ketemu. Hah, oke, gue lihat ini, gue mau set ini, udah tahu apa yang dia mau lakukan. Walaupun mungkin dia nggak tahu caranya gimana, tapi dia punya tujuan gitu kan. Nah, jadi tapi dia ada keinginan berarti. Nah, punya strong will. Nah, itu siapa yang kalian kenal? Yang ketiga, orang yang paling berprestasi. Ya, berprestasi mungkin nggak dari sekolah ya. Kalau misalnya ada dari teman sekolah kalian yang mungkin dulu juara satu, atau yang kamu selalu ingat, wah ini prestasi nih dalam olahraga maupun dalam pendidikan, juara mat, kumon, apalah, lain-lain, nggak apa-apa, ditulis aja. Atau yang kayak, wah dia kerjanya hebat nih, dia jadi top leader di startup company gitu kan, atau di mana gitu, nggak apa-apa, tulis aja. Lalu yang keempat, orang yang paling punya banyak ide. Yang kelima, orang yang paling baik. Jadi kalau misalnya eh, kita tawarin orang-orang yang bersemangat dia nggak mau, orang yang punya tujuan nggak mau, orang yang berprestasi dia nggak mau join juga di Tri, orang yang punya banyak ide yang kita pikirkan juga nggak mau join di Tri, carilah orang yang paling baik teman-teman ya. Jadi tanya ke mereka, nih yang paling baik dengerin dulu ya, at least tentang produknya. Jadi orang-orang ini bukannya kita paksa mereka buat join untuk jalani bisnisnya loh ya. Karena kalau jalani bisnis itu adalah level berikutnya. Keputusan dari seorang tersebut kalau dia misalnya memang benar-benar menyukai produk itu. Contohnya kalau di Tri saat ini di Indonesia ada yang namanya Cilisa Prajongo. Nah, ini Lisa Prajongo ini juga benar-benar pure suka banget sama produknya. Dan dia udah wanti-wanti banget sama Ci Catherine, leadernya. Dia bilang, jangan berharap aku jalanin lo ya. Aku nggak bakal jalanin lo ya. Ini aku ambil produknya aja lo ya. Selalu kayak gitu, kayak udah ketakutan gitu. Karena dia nggak mau sampai Catherine berharap atau berpikir dia mau jalanin bisnisnya. Tapi setelah dia menggunakan produknya, dia nggak bisa stop sharing gitu loh. Kayak, aduh ini tuh bagus banget. Tau nggak sih, setelah ini minum ini, aku kasih ke ini, cobain ke keluarganya semua segala macam and everybody loves it gitu, semuanya, dan mengalir begitu aja. Dan apa yang terjadi dari yang nggak mau jalanin bisnis sama sekali, dia bisa jadi 4-star director, luar biasa kan. Nah itu teman-teman, jadi jangan kalian berpikir wah ini orang potensi nih karena dia banyak temennya gitu ya, atau dia doyan jualan. Kadang yang kita pikirkan itu nggak selalu tepat gitu loh. Kadang yang orang kita lihat, aduh dia udah banyak bisnis gitu kan, udah loaded, mana mau jalanin bisnis begini lagi gitu kan. Ternyata
sebuah produk, bukan sebuah ya, 6 produk yang sangat bagus dari Tri bisa mengubah seseorang yang benar-benar cuma mau pakai produknya sampai jalanin bisnisnya gitu. Dan terus terang Cilisa juga bukannya yang jalanin bisnis sampai kayak tahu detail semuanya metode dan lain-lain, nggak, kayaknya beliau bukan tipe yang seperti itu. Jadi dia benar-benar natural aja, benar-benar cuman sharing, dari sharing banyak yang join, dari yang join dia bantu timnya dan begitu terus gitu. Jadi ini luar biasa teman-teman, opportunity ke belakangnya gitu loh. Lalu akan ada selalu yang menjawab, aku nggak punya temen, aku nggak punya kenalan, aku nggak bersosialisasi, gitu kan. Oke, sekarang gini, walaupun kalian nggak bersosialisasi, nggak clubbing gitu ya, nggak perlu yang clubbing, aku juga nggak suka clubbing deh. Atau kalian bukan tipe yang suka hangout atau weekend cuma di rumah doang, it's okay gitu. Tapi kalian juga pasti ada kenalan kan, profesi di sekeliling kalian gitu loh. Contohnya kalau kayak Yuli, dokter. Dokter aku lumayan banyak, dokter gigi, dokter anak, dokter suami aku gitu ya, dokter gitu loh. Jadi kita bisa sharing juga. Nah, aku juga ada pengalaman dari tim aku, dia cerita gitu loh. Kok kamu sekarang kayaknya hasilnya ini lumayan bagus gitu. Kenapa? Oh, aku consume ini gitu. Ini singkat ceritanya dia pokoknya bilang dia consume ini. Terus dokternya malah bilang, oh sama dong, aku juga consume gitu. Jadi dokter tuh bukan berarti, justru dokter itu lebih gampang masuk kalau kita kasih lihat produknya loh. Karena apa? Dia tahu barang bagus, ya kan? Nah, kenapa itu sebabnya? Banyak di Tri dokter-dokter yang join, termasuk yang akan present besok di Wellness Wednesday itu adalah dokter Fani. Dan sebelumnya ada dokter Erni, sebelumnya lagi ada dokter Pramesti, Ici, sebelumnya lagi ada Profesor Sastia. Itu semua dokter loh, nggak main-main loh. Dokter ya, itu bisa tuh kalian pikirkan. Ini sebetulnya banyak profesinya, cuman aku kalau tulis semua satu-satu di sini, ini bakal banyak banget ya. Jadi again, kalau kalian yang mau dapat detailnya, bukalah Wowbook kalian. Kalau yang nggak punya, ada bahasa Indonesianya, minta mapayan atau beli deh kayaknya. Yang kedua, kontraktor mungkin. Nah, kontraktor ini orang, eh, kalau aku kebetulan kan ada kayak bangun kitchen set atau apa gitu kan. Nah, waktu itu karena aku lagi rapiin kitchen set aku juga minum Eternal kayak biasa, minum aja. Oh, terus, aduh nih leher aku nggak enak banget nih gitu kan. Terus abis minum itu ternyata enak, padahal aku nggak cerita sama dia loh. Aku cerita sama sus aku. Jadi gini singkat ceritanya. Aku Tenggat adalah seorang yang sehat. Umur 41, seorang yang sehat. Tapi jadi aku tuh nggak bener-bener pernah merasakan yang namanya efek kebagusannya Eternal. Eternal tuh kan pada bilang bagus ya. Tapi di badan aku ya oke lah, karena aku tenggatnya nggak ada keluhan apa-apa lah saat ini gitu. Nah, waktu itu, dan aku yakin semua orang pernah mengalami ini, bukan semua orang, hampir semua orang pernah mengalami ini. Kalian pernah yang mengalami yang namanya salah bantal, sakit leher ya? Hampir semuanya udah pernah kan? Kalau salah bantal. Nah, jadi aku waktu itu mengalami salah bantal nih. Kan biasa jadwal aku minum Eternal itu abis makan siang karena aku ada GERD. Aku nggak kambuh sih, cuman aku menjaga aja. Jadi aku makan siang baru aku minum Eternal aku. Nah, jadi tuh aku dari pagi gerak sedikit itu, sakit banget udah sampai gila, satu badan tuh merinding semua gitu. Sakit sampai jadi jalannya begini kaku gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena salah bantal itu. Jadi aku tahan itu salah bantal, aku pakai dikerok, terus pakai apa lagi ya? Pakai minyak angin, pakai salompas, pakai Tiger Balm yang khusus untuk neck gitu kan. Enggak reda-reda. Aku bilang gila ini tidurnya berapa lama salah bantalnya gitu sampai sakit banget gitu kan. Terus tiba waktunya aku minum Eternal jam 12 setelah aku makan siang gitu kan. Terus aku langsung bilang, loh kok kayaknya mendingan ya? Karena kan bener-bener nggak bisa bergerak gitu loh. Dari pagi aku tuh bener-bener yang kaku gitu. Terus tiba-tiba, loh kok bisa mulai bergerak? Nggak langsung hilang loh sakitnya, masih ada. Tapi aku tahu ini udah mendingan banget karena aku geraknya lah jadi lebih leluasa gitu loh. Terus aku cerita ke partner aku, Jessica. Aku bilang, Dut, lu percaya nggak percaya ya? Gue minum Eternal. Jadi gue aku dari pagi udah curhat sama dia, gila gue salah bantal, gue gak bisa bergerak nih, lu jangan kasih gue apa-apa ya hari ini ya. Gue bahkan lihat handphonenya males nih gitu kan. Terus aku telepon itu Eternal, yang gara-gara Eternal pun aku telepon gitu. Aku bilang ini begini, lumayan banget gitu. Lu minum berapa lama? Aduh, kayaknya 10 sampai 15 menit loh yang lalu loh. Enggak, belum lama gitu udah langsung. Terus dia bilang, "Oke, lu minum lagi sekarang, satu lagi." Dia bilang kayak gitu kan. Ya udah, aku hajar tuh, aku dengerin dia karena dia lebih banyak keluhannya dan dia lebih banyak pengalaman kalau soal produk daripada aku. Jadi aku minum satu lagi, gila.
Percaya nggak percaya, 5 minutes, 5 minutes guys, gone, totally gone. Ih, gila banget deh pokoknya. Terus aku sampai, wah gila ini ya, bener-bener aku baru merasakan yang namanya kehebatan eternal, eternal specifically eternal ya. Makanya jadi waktu itu aku cerita ke suster aku bilang, sus, gila gue hajar eternal. Karena dari pagi tuh dia kerokin aku. Jadi dia tahu, dia kerokin aku, terus dia bilang dia aku masuk angin kayaknya gitu loh. Sampai dianya juga agak, ini kayak anginnya kayak masuk ke badan dia bilang kayak gitu kan saking banyaknya. Terus aku cerita, aku minum eternal, kontraktor aku dengar. Terus alhasil dia nanya, apaan sih minum apaan itu? Kok bisa minuman liquid tapi bisa nyembuhin sakit leher? Karena sakit leher like everybody bisa kena gitu kan. Gitu teman-teman ya. Jadi sharing itu enggak terbatas kayak apa yang kita pikirkan. Oh ini teman baik gue udah gak punya teman lagi nih, gue udah gak tahu nih mau sharing ke siapa lagi. Selalu akan ada gitu loh. Tinggal bagaimana kita melihatnya itu sebagai opportunity aja. Ya itu kontraktor tuh lagi benerin kitchen set aku loh. Terus yang ketiga, church members. Kalau aku kebetulan kan tempat ibadahnya di gereja, jadi aku suka sharing kadang-kadang. Tapi tadi aku baru dapat testimonial dari tim aku namanya Angel. Angel itu punya saudara di Medan. Dia itu adalah salah satu member wihara, ya. Jadi dia sharing, kebetulan suaminya juga ada sakit. Dia sharing di sana. Dan karena hari ini kan di minggu ini kan lagi ada gimmick yang bagus tuh ya untuk yang customer. Nah, karena dia tahu nih mungkin orang-orang ini juga belum tentu mau jadi brand ambassador, mau jalanin bisnis, ditawarinnya customer. Jualannya banyak banget loh itu customernya. Dia ada kali 20 ya, 20 orang gitu di wihara itu gitu. Dan harganya kan jadi jauh lebih murah. Dia kasih tahu harga normal biasa segini, sekarang lagi ada promo gimmick jadinya cuma segini gitu. Nah, itu bisa juga menjadi opportunity kalian. Lalu yang keempat, insurance agent. Ya, ini pengalaman aku lagi nih. Jadi banyak ya sebetulnya profesi-profesi di sekeliling kita gitu yang bisa kita gali. Nah, tapi ini kebetulan yang aku sharing adalah dari pengalaman aku pribadi, insurance agent. Jadi kemarin itu apa asuransi anak aku pakai Prudential ya, asuransi anak aku eh, tiba-tiba berubah naik. Katanya semua asuransi di Indonesia preminya lagi naik gitu. Naik 39 up to 39%. Terus jadi karena anak aku punya naiknya lumayan, aku pikir kayaknya dia belum perlu deh. Masa sekecil gini kita bayarnya masih semahal ini gitu kan. Karena dia baru umur hampir 3 tahun. Paling dia cuma membutuhkan yang paling penting adalah perawatan di rumah sakit. Kalau amit-amit ada urgent gitu kan. Nah, jadi tuh aku ganti dia punya simulasi, simulasi asuransi. Jadi agent aku datang ke rumah. Nah, again, terjadilah sharing tersebut. Bisa, teman-teman. Jadi banyak ya hal-hal tuh yang kalian tuh bisa sharing. Nah, ini yang terakhir, RM, RM Bank. Eh, Singkatannya Relationship Manager di bank. Mungkin kalau kalian yang nasabah bank, kalian pernah dengar biasa yang kita sering ketemu kan teller ya. Nah, tapi kebetulan kalau aku tuh ada RM sendiri. Nah, itu aku juga bisa sharing ini ke dia gitu loh. Jadi ini kayak tambahan. Aku cuma nanya, kamu kan kerjanya enak ya di situ ya. RM Bank gajinya juga nggak kecil-kecil amat lah. Oke lah, gede gitu kan. Terus dapat komisi juga dari setiap orang masuk investasi gitu. Terus RM Bank ini bisa ngapain gitu kan? Ya dia bisa nawarin nasabah dia aja gitu kan. Kalau misalnya memang ada waktu buat sharing. Jadi banyak teman-teman yang bisa kita gali ya. Jadi ini make a list dari kalian sendiri, kalian buat data-datanya dan aku yakin kalian akan menemukan kalau kalian memang mencari opportunity itu gitu loh. Jadi jangan pernah bilang, aku nggak ada kenalan lagi, aku nggak tahu mau nawarin siapa lagi. Enggak, jangan kayak gitu. Karena pasti ada. Oke, ini udah mau selesai ya teman-teman training kita hari ini. Jadi jangan mengukur eh, jadi kita harus mengukur proses yang kita udah lalui itu dengan hasilnya, ya kan? Kadang-kadang hasil akhirnya setelah misalnya nih kita udah ikutin step 1 Yuli, 2, 3, sampai 4, terus kita udah follow up, udah sharing ke teman-teman, tapi kok hasilnya kurang bagus ya, gitu. Nah, again, teman-teman, kita nggak bisa mengganti temporary result-nya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita set personal target kita sebelum kita start again.
personal target itu udah main ke angka ya teman-teman ya mungkin ya. Jadi misal nih, kalau kalian dulu, kalau pertama kali waktu kalian mulai mungkin kalian sharingnya tipis-tipis gitu ya. Nah mungkin agak ditebelin dikit. Caranya kalau di sosial media, kalau bilang sharing ini gitu kan, produk-produknya udah sharing-sharing, telepon temennya. Lu perhatiin nggak sih, gue belakangan suka sharing produk gitu. Lu tahu nggak sih itu apa? Langsung tanya aja. Kayak gitu. Jadi ada action yang berbeda yang kita lakukan daripada step yang pertama gitu. Lalu mungkin yang biasanya sharing ke satu orang dalam waktu 1 minggu, kayaknya itu kurang karena resultnya ternyata nggak sebagus yang diharapkan. Nah, kalian bisa tingkatin. Mungkin sehari itu kalian bisa, dalam 1 minggu bisa 3 orang atau 5 orang. Atau kalau kalian mau kerja pas weekdays doang, ya udah 5 orang. Weekendnya benar-benar libur gitu. Itu kalian yang set sendiri ya. Oke, ini aku mau sharing beberapa filosofi dari filosofer hebat menurut aku. Teman-teman kenal ya yang namanya Ibu Jenny Prasetyo. Nah, Ibu Jenny ini adalah member 001 di Tri Indonesia. Beliau sudah pass away last week, uh, tapi legasinya akan tetap kita teruskan. Kita semua yang ada akan di Tri ini akan selalu ingat sama Ibu Jenny. Terutama yang paling aku ingat dari kata-kata beliau itu adalah if people can give someone a job. Ini if people. Kalau si Bu Jenny ya waktu itu dia bilang if my husband karena seperti yang kalian tahu Ibu Jenny itu suaminya adalah pemilik Toto Sanitary, Toto Kloset ya. Keluarganya punya Toto Kloset. Jadi dia memang mempekerjakan banyak sekali karyawan gitu loh. If my husband can give someone a job, sedangkan dia adalah ibu rumah tangga, while I can give someone an opportunity. Gitu. Ini aku akan ingat selalu gitu loh. Karena benar juga ya, bukan berarti kita nggak punya apa-apa, tapi kita nggak bisa kasih seseorang apapun gitu loh. Jadi seorang ibu rumah tangga pun bisa memberikan opportunity, ya kan? Jadi kita, Yuli, emang aku tuh saat ini kan karena aku nggak punya perusahaan yang besar atau yang aku nggak punya Toto gitu ya, yang bisa mempekerjakan ribuan karyawan gitu ya. Tapi aku punya Tri yang bisa kasih opportunity buat siapa aja, buat bisa berkembang. Nah, masalah berkembang atau enggak, sukses atau enggak, ini relatif. Tergantung orangnya, mau atau enggak. Gitu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, aku ambil dari Roosevelt. Believe you can, and you are halfway there. Jadi ini adalah kekuatan manifest, kekuatan dari pemikiran kalian gitu loh. Kalau kalian percaya sama bisnisnya, kalau kalian percaya kalian bisa sukses di sini, itu udah setengah dari pekerjaan yang harus kita lakukan, teman-teman. Karena kalau di bisnis ini ya, kalau kalian tuh negatif, terlalu berprasangka, apa ya, nggak, to be honest, akan sulit gitu buat kalian tuh berkembang. Bukan cuma di bisnis ini, semua bisnis aku rasa sama gitu loh. Kalau kita nggak punya faith, jadi kayak mungkin eh, kayak pertama kali Yuli, misalnya kayak aku pertama kali join di sini kan aku nggak punya faith ya, karena aku nggak pernah jalanin ini. Tapi setelah aku melewati beberapa hari, beberapa prosesnya gitu yang tadi aku udah sebutin, itu tuh aku berproses gitu loh. Terus aku jadi pelan-pelan tumbuh keyakinan, belief itu. Jadi semakin aku belief, semakin gampang prosesnya akan kita lewatin teman-teman. Jadi ini kalian harus bertanya juga sama diri kalian, apakah kalian punya belief di bisnis ini? Ataupun kalian punya belief sama produknya. Kalau kalian punya, kalau kalian punya 100% beliefnya, berarti kalian udah 50% dari setengah yang kalian harus kejar di bisnis ini, teman-teman ya. Kalau misalnya belum sampai 100%, it's okay. Kita semua berproses di sini ya. Oke, yang terakhir adalah dari Lausi. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Kenapa aku suka banget filosofi ini? Karena kalau kita nggak melakukan satu step, walaupun yang kecil banget, itu kita nggak bisa bilang namanya kita berproses, kita melakukan pergerakan gitu loh. Jadi kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu. Tapi teman-teman, kalau di Tri, sekali kalian udah coba, apalagi kalau kalian udah kecemplung, udah lihat, udah dapat komisinya, sistemnya, dan udah bandingkan dengan yang lain, aku yakin sih, mungkin itu udah akan sulit buat kalian mundur seperti aku. Jadi sekarang aku sudah mencintai bisnis ini, dan aku juga berharap teman-teman semua di sini yang mendengarkan hari ini bisa mendapatkan insight yang baru dari Empowerment Tuesday. Semoga semuanya bisa join lagi 2 minggu lagi, tapi speakernya mungkin bukan Yuli. Sampai ketemu di sesi berikutnya dengan Yuli.
Thank you so much for joining. Bye-bye. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.